رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ni'matul Ukhuwah yang pembahasannya masih tentang hukukul al-ukhuwah, hak-hak persaudaraan, yaitu bagian yang kedua dari hak-hak persaudaraan, yaitu iyadatul marid, tentang menjenguk orang yang sakit. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya tentang fadilah atau fadail iyadatul marid, tentang keutamaan, manfaat, dan juga kedudukan menjenguk orang yang sakit. Maka pembahasan masih tentang iyadatul marid, yaitu adabu iyadatil marid, tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Walaupun sebenarnya ibadah ini sudah biasa kita jalani, ya, sudah biasa kita lakukan. Tapi andai kata yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, fabiha wa ni'mat, maka berbahagialah, karena semoga bisa mendapatkan pahala yang besar. Kalau memang masih ada kekurangan di sana tentang adab-adab yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita berusaha untuk memperbaikinya. Kata mu'alif di sini di halaman yang ke-67, adabu iyadatil marid wa li'iyadatil marid adabun adidah yanbaghi lil 'aid an yura'iyaha 'inda ziyaratihi minha. Menjenguk orang yang sakit itu ada adab-adabnya, bahkan adabnya itu bermacam-macam, yang seharusnya orang yang menjenguk orang yang sakit itu menjaga, memelihara adab-adab tersebut ketika dia menjenguk orang yang sakit. Di sini disebutkan, ya, ada 12 adab. Tapi ada satu perkara penting yang tidak disebutkan oleh muallif dan disebutkan oleh para ulama yang lain, yaitu sebelum kita itu menjenguk orang yang sakit, dahului dengan niat yang salihah. Dahului dengan dalam diri kita niat yang salihah, niat yang benar, niat yang ikhlas, yaitu semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mengharapkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya
sebelum kita itu membahas tentang adab-adab ini kan dijelaskan oleh mu'alif tentang keutamaannya. Sehingga kalau orang membaca keutamaan menjenguk orang yang sakit, dia baca apa fadilahnya, apa manfaatnya, itu mendorong dia untuk berusaha menjalankan sunnah Nabi ini atau menjalankan ibadah ini dengan berusaha mengharapkan pahala. Oh, ternyata menjenguk orang yang sakit pahalanya besar. Maka orang pun niatnya nanti ketika menjenguk orang yang sakit, niatnya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang misalnya menjenguk orang yang sakit semata-mata ingin ketemu, atau mungkin supaya tidak dikatakan orang itu nggak peduli misalnya, ya, berarti hanya karena untuk mengharapkan pujian dari orang lain, dan ini menjadi kerugian yang besar. Karena ketika misalnya diajak orang lain, ayo jenguk si fulan, ya, nggak apa-apa lah, yuk, biar saya dikatakan orang yang peduli. Dalam hatinya kalau hanya sekedar supaya menghilangkan celaan dari orang lain, maka tidak ada pahala yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan pahala yang besar bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Makanya niatkan niat yang salihah semata-mata mengharap pahala dari Allah, mengharapkan pahala yang besar. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan berikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Lalu di sini muallif memulai dari adab yang pertama, yaitu ayyaltazima bil adabil amah liziyarah, yaitu komitmen berpegang teguh dengan adab-adab yang bersifat umum ketika berkunjung. Ketika kita mengunjungi rumah orang lain, maka kan ada adab-adabnya. Bahkan rumah kita sendiri ketika kita masuk juga ada adab-adabnya. Apalagi itu rumah orang lain yang akan kita kunjungi, apalagi orang lain tersebut orangnya sedang sakit. Maka tentunya harus lebih dijaga. Ka'an yaduk qalba birifqin, seperti mengetuk pintu itu dengan lembut. Sebagaimana kalau kita berkunjung ke tempat saudara kita atau teman kita atau tetangga kita, kita ketuk rumah mereka itu dengan lembut. Bahkan rumah kita sendiri juga harusnya seperti itu. Apalagi yang punya anak, diajari anaknya bukan dengan cara menggedor-gedor pintu, bukan. Karena nanti itu akan menjadi pendidikan yang tidak baik. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetuk pintu rumahnya? Sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari mengatakan, anna abwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Pintu-pintu rumahnya Rasul itu kalau diketuknya dengan apa? Adhafir, dengan ujung kuku. Dengan ujung kuku. Maksudnya suaranya tidak keras. Sekeras-kerasnya kita itu kalau dengan ujung kuku kita, tangan kita sakit kan? Ya, pintu, apalagi pintunya besi. Pintu kayu lah rata-rata kalau kita diketuk. Kalau ngetuknya menggunakan, mungkin kita kan seringnya pakai tulang kita yang ini, bukan dengan tulang sini. Karena kalau dengan tulang ujung kuku ini, kalau kita keras, sakit. Dan seperti itu keadaan rumah Rasul SAW ketika diketuk itu dengan bil adhafir, kata Anas bin Malik. Ini kana ka'an yaduk qalba birif, berarti mengetuk pintu itu dengan lembut. Rumah kita pun harusnya seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya terkunci, ya sudah ketuk barangkali. Kan bisa saja keluarga kita ketika kita tinggal, mereka ketakutan, nah, misalnya di dalam rumah mereka takut nanti ada orang yang nggak tahu masuk dan mereka ketakutan, biasanya dikunci dari dalam. Apalagi kondisi malam, nah kita pulang ternyata mereka sudah pada tidur, kira-kira gimana? Mereka sudah pada tidur, kita mau masuk dan ini rumah kita. Kadang orang itu ngetuknya keras,
Ya karena ingin membangunkan. Tapi zaman sekarang gampang, sudah ada media yang bisa untuk membangunkan mereka. Tapi membangunkan itu atau ketika mengetuk pintu itu birifkin, itulah karena Anas mengatakan ini pintu rumahnya Rasul. Siapa yang mengetuk? Rasul sendiri. Mengetuknya juga padahal rumah sendiri. Ketuknya itu dengan lembut. Terus wa alla yubhima nafsahu, dan agar tidak menyamarkan dirinya. Jadi ketika masuk atau mau berkunjung ke rumah orang lain atau menjenguk orang yang sakit, itu jangan kita samarkan diri kita. Maksudnya kalau dari dalam tanya siapa, maka kita jawab. Kalau misalnya nama kita banyak, namanya siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Karena Ahmad banyak kan gitu. Jadi terangkan. Ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia datang ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fadaqaqtul bab, aku ketuk pintu rumah beliau. Lalu Rasul di dalam bertanya, manda, siapa yang di luar? Maka aku, kata Jabir, aku jawab, anak, saya. Nabi bertanya lagi, siapa? Saya. Ketika Nabi keluar, Nabi sambil marah mengatakan, anak-anak, ka'annahu kariha. Jawabannya cuma saya. Ya saya siapa? Maka Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu. Karena kalau cuma saya berarti dia samarkan namanya. Bahkan tadi sebut nama saja, kalau nama itu banyak, ya kalau namanya langsung terbayang si fulan, oh ini fulan ini jelas, berarti namanya nggak samar. Tapi kalau satu nama, karena di masyarakat kita nama kadang banyak, maka itu namanya menyamarkan. Dan ini termasuk adab ketika berkunjung ke rumah orang lain, atau dalam hal ini ketika ya menjenguk orang yang sakit. Wa an yaghudda basarahu, dan agar menundukkan pandangannya, termasuk menundukkan pandangan. Wa alla yuqabilal bab indal isti'dzan, dan agar tidak menghadap ke pintu ketika minta izin, ketika mau masuk atau ketika orang itu mengetuk pintu orang lain. Itu menghadapnya jangan langsung ke pintu, dan juga jangan membelakangi. Perhatikan hadis tentang muwajahatul bab, tentang menghadap ke pintu. Karena Rasulullah SAW idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab. Rasulullah SAW itu ketika mendatangi pintu rumah seseorang, beliau tidak menghadap ke arah pintu dengan wajahnya. Walakin an ruknihil aiman awil aisar, tetapi beliau menghadapnya ke samping dengan pinggang beliau yang kanan atau yang kiri. Tergantung posisi yang bagus itu kira-kira kemana. Jadi Nabi keadaannya seperti itu. Kalau nggak samping kanan, samping kiri. Pintu rumah orang tersebut ada di samping kanan beliau atau samping kiri beliau. Kenapa tidak menghadap ke pintu? Maka ini tadi, li ajlil basar, untuk menjaga pandangan. Kalau pandangan mata kita itu tertuju ke pintu, ya, berarti tertuju apa yang ada di dalam nanti. Ketika pintu itu mungkin sudah terbuka, karena kadang-kadang suatu rumah yang kita mau kunjungi, atau mungkin orang sakit yang mau kita jenguk, ternyata pintu rumahnya sudah terbuka. Kan mungkin ada yang seperti itu. Ternyata kok ada pintu rumah yang sudah terbuka. Nah, maka jangan kita itu berada di depan pintu atau menghadap pintu tersebut, karena nanti pandangan kita akan tertuju kepada yang ada di dalam. Ya, baik sebelumnya atau setelah dibukakan juga sama. Baik sebelum kita itu dibuka pintunya juga kita tidak boleh, atau setelah dibukakan oleh si pemilik juga kita nggak boleh menunjukkan pandangan kita kepada yang ada di dalam. Karena nanti barangkali di dalam itu ada sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Mungkin ada yang tidak memakai bajunya, atau mungkin auratnya nampak, atau mungkin ada hal-hal yang memang
si pemilik rumah, sahibul bait itu nggak mau itu dilihat. Nah, walaupun mungkin bukan orang, tapi mungkin ada benda, ada barang yang memang orang kalau masuk dia ingin sembunyikan misalnya, sehingga ini li ajlil basar, untuk menjaga pandangan. Apalagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dalam sebuah riwayat, rumah-rumah waktu itu tidak ada kordennya, tidak ada tabirnya, sehingga langsung plong dalam. Ini nggak boleh kita menghadap ke pintu, serta membelakanginya juga nggak boleh, kata para ulama. Kenapa membelakanginya nggak boleh? Karena sahibul bait nanti akan ketakutan. Siapa nih? Dari belakang kadang orang nggak tahu. Kalau dari belakang, kalau dari depan oh tahu. Tapi kalau orang itu menghadap ke ke balik pintu, istilahnya dia membelakangi pintu, sahibul bait membukakan pintu, ini siapa nih? Mungkin akan rasa takut muncul pertama kali. Karena seringnya orang kalau dari belakang mungkin nggak kenal. Kebanyakan kita ya kenalnya orang itu dari depannya. Kalau dari belakang rata-rata kita nggak kenal. Mungkin ada yang kita kenal 1-2 orang, itu ada yang paham. Dari belakang langsung tahu, oh ini si fulan. Tapi kebanyakan kita kan nggak tahu, kecuali mengenal orang itu dari depannya. Makanya kita itu ketika berada di depan pintu rumah orang, jangan membelakangi dan jangan menghadap ke pintu. Dan ini termasuk adab-adab ziarah berkunjung atau adab-adab menjenguk orang yang sakit. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, antakunal iyadatu fi waqtin mulaim fala takunu fi waqti dhahirah sayfan wala fi syahri ramadan naharan wa inna ma tustahabbu bukratan wa asyiyah wa fi ramadan lailan. Agar menjenguk itu dilakukan di waktu yang sesuai, waktu yang pas. Fala takunu fi waqti dhahirah sayfan, maka jangan dilakukan di waktu dhahirah, tengah hari. Maksudnya di waktu siang hari, sayfan khususnya musim panas. Ini beliau kan penulisnya dari Mesir. Mesir kan juga kadang mengalami 4 musim, ada musim panas, musim dingin, ya, musim gugur, musim semi. Karena di sana keadaannya seperti itu, berarti ada musim-musim. Kalau musim panas, nah musim panas di tengah hari atau di siang hari, orang itu biasanya istirahat. Dan kalau istirahat bagaimana? Di dalam rumah biasanya menanggalkan bajunya, melepas bajunya. Ini biasanya orang itu menanggalkan baju, katakanlah kadang cuma pakai celana pendek, ya karena apa? Di dalam rumah tidak masalah, dia tanggalkan bajunya tidak masalah. Nah, karena keadaan seperti itu, apalagi orang yang sakit, kadang dia juga butuh istirahat, khususnya di siang hari tersebut, maka ini nggak sesuai untuk kita menjenguknya. Wala fi syahri ramadan naharan, dan juga tidak pantas menjenguk orang yang sakit di bulan Ramadan di siang hari. Menjenguk orang yang sakit di bulan Ramadan di siang hari, kenapa? Walaupun mungkin adat kita biasa-biasa saja kan, mungkin sah-sah saja, kenapa sih ya? Tapi lihat, kalau orang yang sakit itu kan biasanya, mengapa kita jenguk, kita tengok? Karena dia sakitnya mungkin agak lumayan, dan biasanya keadaan orang itu tidak berpuasa. Kalau dia tidak puasa, lalu dia ingin makan, kira-kira gimana? Sementara yang menjenguk ini sedang puasa karena di bulan Ramadan, ya, dia mau makan tertekan karena apa? Ada tamunya dan memang bulan Ramadan. Maka untuk menjaga perasaannya pula, jangan kita itu datang ke rumahnya di siang hari bulan Ramadan, kecuali mungkin sudah janjian karena ada perkara yang penting yang mau disampaikan misalnya, termasuk menjenguk orang yang sakit, tapi memang izin dulu. Nah, wa inna ma tustahabbu bukratan wa asyiyah, tapi dianjurkan untuk di selain bulan Ramadan pagi hari atau sore hari. Walaupun keadaan kita mungkin masing-masing daerah itu kan beda-beda. Ada yang kesibukannya pagi, ya,
Kalau daerah sana itu pedagang ayam. Kapan sibuknya mereka? Pagi full. Tukang genteng, pagi belum. Siang mulai start. Nah, hati pagi ada waktu longgar. Kapan? Sampai sore. Ya, sore mulai lagi kan gitu. Sore longgar lagi. Makanya di sini lihat keadaan masing-masing daerah, kira-kira kesibukannya kapan. Tapi umumnya orang mencari ma'isyah itu kan pagi, mulai menjelang siang sampai sore. Berarti ya, waktu mereka itu mudah untuk didatangi ya waktu pagi hari atau mungkin sore hari. Wa fi Ramadan lailan, sedangkan kalau di bulan Ramadan mungkin bagusnya malam hari. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan dalil, tapi kita bisa merasakan. Artinya kita bisa mengetahui dengan akal kita memang keadaannya seperti itu. Di siang hari, tengah hari kan mereka lagi istirahat. Apalagi memang bertamu sendiri tidak boleh kalau di waktu siang hari, di mana keadaan mereka sahibul baitnya itu sedang istirahat. Jangankan orang lain masuk atau orang lain bertamu, dari anggota keluarga saja, kalau masuk ke kamar orang tuanya, bapak ibunya, ada 3 waktu yang memang mereka itu harus izin kan, karena ini termasuk salah satu aurat, 3 aurat, yaitu waktu dhahirah ini tadi, di mana mereka melepas baju-baju mereka, kemudian ba'da salatil isya, dan juga qabail atau qabla subuh, waktu sebelum subuh. Ini waktu di mana anak saja yang sudah balik, apalagi orang lain, ketika masuk ke kamar orang tuanya minta izin, karena ini waktu di mana memang aurat mungkin nampak, sehingga Islam berusaha menjaga agar aurat itu tidak nampak. Dan termasuk ini kondisi sedang istirahat. Kemudian yang ketiga, antakunal iyadah ba'da salasati ayyamin min awwalil marad wa qila tustahabbu awwalil marad wa ra'yul jumhur adamu taqayyud bi zaman kama qala al imamu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Perhatikan di sini, ini yang ketiga ini perlu kita renungi, bahwa menjenguk orang yang sakit itu dilakukan setelah 3 hari dari awal sakitnya orang tersebut. Ya, ini pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Ya, pendapat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau berdalil dengan hadis, tapi hadisnya dhaif. Dan para ulama mengatakan hadis ini nggak bisa dijadikan hujjah karena dhaifnya dhaif jiddan. Hadis dari sahabat Anas, kana Nabi SAW la ya'udu maridun illa ba'da salasin. Nabi SAW tidak menjenguk orang yang sakit kecuali setelah 3 hari sakitnya orang tersebut. Tapi sekali lagi hadis ini tidak bisa jadi hujjah. Lalu mu'allif ingin membawakan kalamnya Imam Ghazali ini yang berdalil dengan hadis yang lemah ini. Tapi tentunya beliau ingin jelaskan, ya, ada sebagian ulama berpendapat menjenguk orang yang sakit itu setelah 3 hari sakitnya orang tersebut. Dalilnya mana? Ini tadi hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif, tapi dhaifnya dhaif sekali. Wakilah, pendapat yang lain itu tadi yang 3 hari hadisnya lemah, tapi mungkin ya, kalau kita gunakan akal kita, kalau sakitnya baru sehari, mungkin dia cuma sakit ringan, habis hari berikutnya terus sembuhan gitu, oh cuma pusing saja. Tapi kalau sudah 3 hari, oh berarti sakitnya lumayan parah, yang memang butuh dijenguk. Sehingga setelah 3 hari, memang kalau pakai akal iya, tapi hadisnya dhaif. Sehingga muncul pendapat yang kedua, wakilatus tahabbu min awalil marad. Pendapat kedua mengatakan dianjurkan dari awal sakitnya. Ketika sakit memang dia sakit, ya
silahkan jenguk. Sedangkan pendapat jumhur, wara'yu jumhur ada mutaqayyid bi zaman. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan tidak ada batasan waktunya. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Artinya kalau memang dia sakit, mungkin 2 hari ternyata ya bisa dijenguk-jenguk. Andai kata ternyata 2 hari dia sembuh, ya sudah, qadarul alhamdulillah. Sehingga malah bisa ya, bukan cuma sekedar menjenguk, tapi mungkin juga membicarakan yang lain. Karena sudah sembuh kan gitu. Tapi mungkin bisa saja hari keempat, hari kelima atau yang lain ternyata lama misalnya. Boleh saja dijenguk di hari-hari yang. Intinya jumhur mengatakan tidak ada batasan waktu. Kalau memang sakit dan butuh dijenguk, setelah beberapa hari kok nggak nampak jamaah, ya ayo jenguk misalnya. Ini pendapat jumhur. Walaupun tadi Al-Imam Al-Ghazali menyatakan setelah 3 hari itu bagusnya, dan beliau berdalil dengan hadis yang dhaif. Intinya kalau kita ya lihat kondisi lah. Yang keempat, an yadnu wal a'id minal marid wa yajlisu 'inda ra'sihi wa yad'u yadahu 'ala jabhatihi wa yas'aluhu an halihi wa 'amma yashtahi. Agar orang yang menjenguk orang yang sakit itu mendekat. Ya, kadang-kadang orang menjenguk orang sakit, keadaannya seperti sekarang ini yang agak repot. Menjenguk orang sakit nggak bisa, khawatir penyakitnya corona. Ya, orang sekarang jaga jarak. Tapi kalau memang keadaannya sudah normal, dan semoga segera normal, dianjurkan orang yang menjenguk orang yang sakit ini mendekat kepada si sakit, orang yang sakit tersebut, dekat. Wa yajlisu 'inda ra'sihi, duduk di samping kepalanya. Maksudnya kalau dia berbaring ya bisa duduk di samping kepala orang sakit tersebut, dekati dia. Wa yad'u yadahu 'inda jabhatihi, dan meletakkan tangannya pada dahi orang yang sakit tersebut. Tapi di sini mungkin kadang adat kita itu lain. Ya. Adat kita itu kalau memegang kepala, ya, pegang kepala orang lain, barangkali di masyarakat kita itu enggak lumrah. Ya, coba kita pegang kepala orang, kan memang di masyarakat kita itu enggak sopan. Tapi di masyarakat Arab itu biasa. Anak kecil pegang kepala orang tua dicium. Nah. Atau ulama yang sedang duduk ini, ada orang datang menciumnya. Kan biasa. Kalau di kita pegang kepala, saru lah. Itu kan di kita, ya, pegang kepala. Maka bagaimana nih? Nah, sementara jabhah, dahi, kalau orang yang sakit disuruh pegang di sini. Maka kita pun lihat keadaannya. Ketika Rasul SAW meninggal dunia, itu keningnya, dahinya dicium oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dicium. Boleh enggak? Boleh, karena Abu Bakar menciumnya. Dan Rasul juga mempraktekannya. Ya. Tapi di kita, ya mungkin ada yang mencium kalau memang itu keluarganya. Tapi rata-rata tidak. Karena apa? Itu tadi, kepala di masyarakat kita itu kayaknya punya suatu yang harus dihormati, karismanya tinggi. Jadi kalau pegang kepala jangan. Ya sudah. Andai kata tidak memegang kepala, karena itu bukan kebiasaan kita, ya. Kalau mereka orang Arab mungkin biasa memegang kepala. Maka sekarang lihat kondisi. Mungkin kita dekat dengan orang yang sakit tersebut. Kadang orang itu suka dipijit. Nah, bagian mana? Tangannya. Atau pundaknya. Atau mungkin kadang kakinya, pegang kakinya. Sehingga ada kedekatan. Ya, ada kedekatan dengan orang yang sakit tersebut. Kalau memang kira-kira orang yang sakit itu senang kalau dia itu kita pegang tangannya, kakinya, atau mungkin yang lain. Wa yas'aluhu an halihi wa amma yashtahi, bertanya tentang keadaannya. Jadi mendekati orang yang sakit tersebut, tanya keadaannya, juga tanya tentang perkara yang disukainya apa.
tanya. Ya, dia sedang sakit, soto mau. Atau mungkin sate. Kan gitu, kan biasanya orang sakit, giliran saya sakit ditawari sate. Kamu nggak pernah nawarin kalau nggak sakit. Maksudnya tanya, ya. Kata para ulama, menjenguk orang yang sakit jangan hanya sekedar menjenguk, tapi tanya tentang hal-hal yang membuat dia semangat. Maksudnya tanya tentang hal-hal yang membuat dia semangat, itu penting. Kalau orang yang kita jenguk ternyata dia kuliner, ada kuliner di sini. Orang yang suka ke warung mana dia hafal, nah, mungkin diajak warung sana yuk. Atau mungkin dia suka, kalau zaman sekarang kan suka goes, besok goes sampai mana nih? Kalau sembuh ayo kita goes, kan gitu. Ajak dia supaya semangat, ya, supaya dia ada timbul, oh iya besok kita kesinilah. Nah, kan dia jadi semangat. Kalau semangat berarti semoga itu mensupport dia ada kesembuhan yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan yang dicontohkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Bukhari. Anna Aliyan kharaja min indi Rasulillah SAW fi waj'ihi alladhi tuwaffiya fihi. Bahwa Ali bin Abi Thalib dia keluar dari rumahnya Rasul SAW ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia, atau yang sakit yang karena sakit tersebut beliau meninggal dunia. Ketika keluar dari rumah Rasul SAW, karena itu rumah mertua sendiri dan juga rumah sepupunya sendiri, ketika keluar para sahabat tanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Wahai Abul Hasan, wahai Ali bin Abi Thalib, bagaimana keadaan Rasulullah SAW di pagi hari ini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Dia mengatakan di pagi hari ini alhamdulillah dia hampir sembuh. Padahal kondisinya sudah parah, ya. Ya, karena memang sakit yang karena sakit tersebut beliau meninggal dunia. Tapi Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan kepada para sahabat yang pertama bertanya, dia hampir sembuh. Kenapa? Melihat Nabi semangat. Ali bin Abi Thalib melihat Nabi itu semangat ketika memang didorong, dimotivasi, sehingga Nabi pun semangat. Ketika kelihatan Nabi itu ada semangat, nah Ali beritahu kepada sahabat yang lain, dia sudah hampir sembuh kok. Mungkin karena tadi diajak orang yang sakit, kues kemana besok? Kan dia semangat, oh gini, padahal dia lagi sakit. Nanti dia beritahu kepada orang, dia juga mau kok ke suwuk misalnya. Kan seperti itu. Jadi orang tersebut diberikan support, semangat. Ya, apa saja yang dia inginkan, coba tanyakan. Barangkali itu bisa mendorong dia supaya ada keinginan kuat untuk bisa sembuh. Berikutnya al-khamis, yang kelima, antakuna ziyarah ghibban, ay zur yauman wa da' yauman, au da' yaumain wa zur al-yaum as-salis. Wa rubbama ikhtalafa al-amru bi ikhtilafil ahwal sawa'un bin nisbati lil 'aid au lil marid. Agar ziarah itu atau berkunjung menjenguk itu dilakukan ghibban, yaitu kadang-kadang. Tapi ini untuk ziarah atau untuk kunjung sebenarnya ghibban itu dilakukan kadang-kadang. Ada hadis yang masyhur, tapi hadis ini sebagian ulama mendhaifkan. Bahkan seperti Syekh bin Baz mengatakan ini bukan hadis. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hadis cuma derajatnya hasan. Yaitu punya hadisnya zur ghibban tasdad hubban. Berkunjunglah kadang-kadang, jangan sesering, ya, jangan sering-sering. Kenapa? Kalau kamu berkunjung itu kadang-kadang, itu tasdad hubban, bertambah kecintaan. Dan memang keadaannya kadang seperti itu. Kalau antum punya mertua, setiap hari ke rumah mertua, kira-kira gimana? Ya,
Antum dikatakan mantu, dieman dan dibantu, malah nanti dimarahin. Setiap hari ngambil sesuatu sih. Katanya mantu, dieman dan dibantu. Tapi yang namanya orang ketika berkunjung kepada orang tua sajalah. Kepada orang tua kita. Kalau kita itu berkunjung setiap hari, kunjung kan juga kecintaan kurang. Tapi coba, apalagi rumahnya agak jauh, beda kota, datang pasti akan disambut dengan baik ya, bahkan suruh nginep kan seperti itu. Tapi kalau sering udah terbiasa, datang biasalah, nggak pernah disambut. Coba kalau misalnya sepekan sekali, wah disambut, apalagi sebulan sekali, tambah kangennya. Makanya kalau berkunjung itu jangan sering-sering, zur ghibban, berkunjunglah ghibban, yaitu kadang-kadang. Kenapa? Tasdad hubban, akan menambah kecintaan. Kenapa? Orang itu kangen jadinya. Maka seperti itu pula di sini, aizur yauman wada' yauman, artinya berkunjunglah sehari, nanti tidak berkunjung, atau jenguk hari ini ternyata masih sakit, hari esok nanti dulu, da' yauman, au da' yaumen, atau 2 hari enggak jenguk lagi, wazur yaumas salis, lalu jenguk hari ketiganya. Ini yang namanya kadang-kadang, tidak sesering. Tapi warubbama ikhtalafal amru bi ikhtilafil ahwal, tapi kadang-kadang ya keadaannya itu menuntut hal yang lain, sawaun bin nisbah lil aid au lil marid, baik yang berkaitan dengan orang yang menjenguk, kan mungkin orang yang menjenguk orangnya sibuk misalnya, lain-lain. Ada orang yang memang dia itu karena orangnya entengan, kemudian dia pengangguran lagi misalnya, kan lain juga. Atau orang yang sakit tersebut bagaimana keadaannya? Fa in istada'at halatul marid ziyaratahu yauman fa yaumiyan fala ba'sa bidzalik. Kalau memang keadaan orang yang sakit itu menuntut untuk dijenguk setiap hari, maka tidak mengapa. Khasatan idza kana yartahu lidzalik, khususnya kalau orang yang sakit itu merasa lega, ya, dia merasa senang kalau dikunjungi setiap hari, kalau dijenguk tiap hari. Wa yahassu lahu, dan dia juga gembira. Tapi kan mungkin orang ada yang nggak suka kalau dijenguk tiap hari, dia nggak suka. Karena ada orang yang memang begini, dia itu pengennya istirahat. Sampai kalau sakit pun dia maunya di rumah sakit yang jauh. Misalnya rumah sakit Kebumen ada, tapi khawatir nanti orang pada datang ke rumah sakit. Kalau misalnya waktunya normal ya, kalau sekarang sih kasihan semuanya, ya, diisolasi lagi. Kalau sekarang waktunya normal, orang itu sakit, dirawatkan rumah sakit yang dekat. Rumah sakit dekat juga kadang fasilitasnya mencukupi, tapi tidak, dia maunya yang Jogja misalnya. Kenapa? Biar nggak ada yang datang. Karena kalau datang nanti nggak bisa istirahat. Nah, ini kan keadaannya lain seperti, oh dia jauh mungkin karena dia ingin istirahat, atau mungkin jauh karena dokternya itu adanya di sana, tapi butuh dijenguk. Nah, lain-lain keadaannya. Berarti lihat keadaan orang yang sakit, atau juga keadaan orang yang menjenguk itu sendiri bagaimana. Yang dijenguk maunya tiap hari, sementara yang menjenguk sibuk, atau sementara yang menjenguk gak punya kendaraan. Maka kan lihat kondisinya masing-masing. Ini yang kelima. Lanjut. Yang keenam, yambaghi lil 'aid alla yutilal julus hatta yudjiral marid aw yashqa ala ahlihi fa idza iqtadat dzalik daruratun fala ba'sa. Seharusnya orang yang menjenguk itu alla yutilal julus, jangan lama-lama duduk, ya, jangan lama-lama duduk di tempat orang yang sakit tersebut, hatta yujirul marid, sehingga bisa membuat bosan orang yang sakit. Au yashqa ala ahlihi, atau keluarganya merasa tertekan. Ini orang kok nggak pulang-pulang kan misalnya. Sementara Pak, keluarganya sudah
Ada yang mau kamar mandi misalnya kalau di rumah sakit ya, kamar mandinya cuma satu di dalam. Istrinya karena mungkin dia belum siap di kamar mandi. Ini misal. Di kamar mandi, ada yang datang, siapa nih? Laki-laki. Wah, nanti dulu lah. Ternyata orangnya agak keluar-keluar. Ini yang di kamar mandi sudah nunggu lama. Nggak keluar-keluar ini orang misalnya. Kan jadinya mengganggu. Keluarganya merasa terganggu. Atau mungkin waktunya mau nyuapin, katakanlah itu suami yang sakit mau disuapin, tapi tamunya ini nggak pergi-pergi, gimana kira-kira? Terganggu mereka. Makanya Allah yutilal julus, jangan lama-lama duduk. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya tentang membedakan antara iyadah dengan ziarah. Kalau iyadah jangan lama-lama, tapi kalau ziarah silahkan. Itu berkunjung, ya silahkan lama. Kalau memang ada keperluan lama silahkan. Tapi kalau untuk iyadah beda di sini. Iyadah itu waktunya tidak lama. Fa idza qtadat dzalika darurah fala ba'sa. Kalau memang darurat itu menuntut, ya harus lama. Misalnya orang itu minta dipijit. Sementara tukang pijitnya ini tukang pijit yang biasa kalau mijit nggak cukup 1 jam. Kira-kira gimana? Ya mungkin nggak cukup waktunya itu, sehingga harus lama di situ. Tergantung keadaan orangnya. Berikutnya yang ketujuh, alla yuksir al-a'id min su'alil marid li anna dzalika yuskilu alaihi wa yudjiruh. Jangan memperbanyak pertanyaan kepada orang yang sakit. Ya, orang yang sedang sakit ditanya dengan pertanyaan yang banyak macam-macam. Nanti malah mungkin ada pertanyaan membuat dia tertekan. Li'anna dzalika yuskilu alaihi wa yudjiruh, karena hal itu akan memperberat dirinya, wa yudjiruh, dan akan membuat bosan. Pertanyaan ini lagi ditanyakan lagi, sama datang lagi tanya ini lagi. Sudah tahu sakitnya kan mungkin kadang tanya lagi. Yang menjauh kan tidak cuma satu, kadang banyak. Ditanya sama A pulang, B datang, tanyanya sama. C datang tanya juga sama juga kan gitu. Ini impulsnya habis berapa ini? Yang satu datang tanya lagi itu lagi kan gitu. Kan mungkin pertanyaan ini lagi kan. Pertanyaannya banyak karena setiap orang datang mesti tanya orang datang tanya. Seperti itu mungkin akan memberatkan orang yang sakit. Jadi kira-kira pertanyaan yang memang kita perlukan saja. Yang ke-8, an yad'u al-'aid lil marid bil 'afiyah was salah wa qad waradat fi dzalika ad'iyatun 'adidah. Agar orang yang menjenguk itu mendoakan orang yang sakit bil 'afiyah was salah, dengan didoakan supaya lekas sembuh, lekas sehat, dan juga lekas salah, baik ya. Artinya doakan dengan kebaikan. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha di antaranya di sini. Satu contoh, walaupun yang lain mesti banyak, yaitu doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Berapa kali? 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, atau an yashfiyaka. Baca ini 7 kali ya. Atau kalau enggak ya mungkin baca doa la ba'sa tahurun insyaallah, atau minimal syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Atau kalau enggak bisa juga pakai bahasa Jawa juga boleh ya. Mugi-mugi cepat mantunah kan gitu. Tapi jangan, mudah-mudahan cepat mati penyakitnya. Kalau kembali kepada Rasulullah SAW, beliau sering mendoakan. Salah satunya ini. Banyak juga hadis-hadis yang lain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baca ini. Atau pegang yang sakit. Mana yang sakit? Baca bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kan seperti itu Rasulullah SAW melakukan. Dan ini ruqyah yang syar'iyah ya, terhadap si sakit. Apalagi kalau memang benar-benar dia itu butuh untuk ada ruqyah syar'iyah,
Semua orang bisa melakukannya. Jadi jangan kira yang namanya ruqyah itu hanya untuk mengusir jin saja. Ya. Ruqyah dibacakan kapan sih? Kalau orang kesurupan atau orang ingin mengeluarkan tenaga dalamnya. Ya. Maka orang yang sakit pun bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau memang dia itu benar-benar betul ruqyah, ya baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik, wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ini namanya benar-benar kata-kata ruqyah. Tapi kalau enggak ya doa-doa tadi. Ya. Pegang yang sakit baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Semoga dia juga jadi ikut, dan kalau dia melakukannya kan mengamalkan sunnah Nabi. Kita mengajari sunnah Nabi, dia mengamalkannya. Itu bagi pahala bagi kita. Dan semoga menjadi kebaikan untuknya. Seperti itu. Jadi kita ingin agar kita dapat pahala juga karena kita mengajarinya. Katakanlah datang sambil pegang kakinya, sambil dipijit, ya Allahumma, bacakan yang keras, nggak masalah. Tapi jangan keras pakai corong, maksudnya suara yang keras didengar olehnya. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, sambil dipijit, washfi anta syafi, kan dia senang. Perhatikan, sambil perhatikan. Nanti kalau sudah selesai, amin, kan gitu. Walaupun kadang orang nggak tahu artinya apa, kita kan sukanya gitu, amin amin saja kan gitu. Itu kelemahan kita, nggak tahu artinya apa, pokoknya amin lah. Andai kata didoakan supaya dapat jodoh lagi, amin juga mungkin dia. Kan itu kelemahan kita. Ya, kelemahan kita itu kalau dengar doa ngertinya amin. Tapi yang terpenting isinya doa apa? Ternyata doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang sakit itu doa-doa yang bagus. Yang ke-9. Terusnya ini. Wa an yaqra'a indahul Fatihah wal mu'awwidhatain wal ikhlas. Di samping bacakan doa, masih poin yang ke-8, juga bacakan padanya surat Al-Fatihah, terus mu'awwidhatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, serta wal ikhlas, kul huwallah. Bacakan kepadanya, tidak masalah. Ya, sekalipun semua ayat itu bisa menjadi obat, akan tapi yang banyak dibaca oleh Nabi SAW ini Al-Fatihah penting. Al-Fatihah itu bukan dikirim untuk orang yang mati saja. Nanti dibacakan Al-Fatihah. Maksudnya kita yang baca, ya. Jangan dia itu suruh terus Al-Fatihah, bukan itu. Kita baca untuknya. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kemudian atau kul huwallah dulu. Nah, karena itu Nabi SAW biasa membacanya juga. Dalam hadis Nabi juga membiasakan untuk membacanya ketika menjenguk orang yang sakit, dan ada riwayat yang sahih menjelaskan tentang hal itu. Walaupun tadi sebenarnya ayat-ayat yang lain itu juga bisa. Tapi kalau antum sekalipun hafal surat Yasin, nanti kalau dia tertekan repot. Tak bacakan surat Yasin ya. Nanti dia, saya belum mati. Karena dia merasa bagi orang yang mati saja. Tapi bacakan yang dicontohkan oleh Nabi itu lebih baik. Yang ke-9. Alla yatakallamal 'aid amamal marid bima yuqliquhu wa yus'ijuhu wa an yudhhira lahu minar riqqati wal lutfi ma yutayyibu bihi khatirah. Agar orang yang menjenguk orang yang sakit tersebut tidak berbicara di hadapan si sakit perkara-perkara yang membuat dia gelisah, membuat dia resah. Jadi jangan berbicara dengan perkara yang nanti membuatnya resah gelisah. Wa an yudhhira lahu minar riqqah, dan tunjukkan kepadanya sikap halus, sikap lembut yang akan memperbaiki perasaannya. Lalu yang ke-10. Salah poin yang seperti ini bisa dipahami lah. Intinya kalau ngomong yang baik. Jangan sampai membuat resah orang yang sakit tersebut. Yang ke-10, an yuwassi'al 'aid lil marid fil amal
wa yushiru alaihi bis sabr, agar orang yang menjenguk itu yuwasi', memberikan kelapangan bagi orang yang sakit itu fil amal, dalam urusan cita-cita. Artinya supaya dia itu terangsang untuk punya cita-cita yang tinggi, sembuh kemudian bisa melakukan ini dan itu. Nah, rangsang dia supaya ada semangat. Wa yushiru alaihi bisabr, serta berikan isyarat supaya dia bersabar. Kenapa? Karena Allah sendiri memerintahkan kita, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, kan gitu. Alladzina idza asabathum musibah, dan seterusnya. Atau Nabi SAW sendiri mengatakan, memberikan support kepada orang-orang yang tertimpa musibah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan illa kafarallahu bihi khatayahu hatta syaukata yushakuha. Tidaklah seorang muslim mengalami lelah, susah payah, atau kepayahan dan kelelahan, sampai kesedihan yang menimpanya, dan sampai duri yang menancapnya, melainkan Allah akan hapus dengannya dosa-dosa. Berarti kita sabarkan orang itu, insya Allah dosa-dosamu jadi terampuni. Kalau terampuni, nanti menghadap Allah nggak perlu disiksa di sana, bahkan mungkin nggak perlu dihisab. Kenapa? Sudah bersih dari dosa. Yang ke-11, alla yuksira uwatul marid minal laghat. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu jangan memperbanyak sifat atau sikap gaduh. Artinya jangan sampai membuat gaduh, atau mungkin adanya perselisihan. Mungkin kan yang menjenguk banyak, kadang malah berantem atau mungkin padu istilahnya. Ada yang sakit sedang istirahat, atau mungkin dia sedang berbaring, ini yang menjenguk malah berantem. Ya kalau berantemnya berantem yang urusan agama sedang dibicarakan, nggak masalah. Ini berantem masalah bola misalnya. Malam-malam sih urusan bola ternyata. Naudzubillah. Inna lima fi dzalika min iz'aji, karena hal itu akan membuat dia berisik, atau dia merasa terganggu. Walahu fi hadhil halah ayatluba minhumul istiraf, dan dalam keadaan seperti ini boleh orang yang sakit meminta mereka untuk bubar. Kalau memang hal itu hal itu sangat mengganggu, boleh orang yang sakit minta mereka bubar, pergi aja lah. Itu boleh, itu hak dia, hak orang yang sakit tersebut, karena dia merasa terganggu. Lalu yang terakhir, yusannu liman ada maridun an yas'alahu du'a alahu. Disunahkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, memohonkan orang yang sakit itu untuk berdoa, mendoakan kebaikan untuknya. Orang yang sakit, dia sedang diapakan? Dicintai Allah. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Berarti tanda dicintai oleh Allah, dia diuji sama Allah. Berarti sakit, tanda dicintai. Maka kalau sedang dicintai sama Allah, minta supaya dia berdoa juga. Kita doakan kebaikan, tapi dia juga, kamu yang sedang sakit, doamu insya Allah mustajab. Kamu doakan kebaikan untuk kami juga. Berarti saling mendoakan di sini. Sebagaimana kalau misalnya begini, kalau kita itu mau mengantarkan orang yang mau safar, maka kan orang yang safar butuh doa kita supaya safar mereka itu lancar, pulang selamat, kan gitu. Tapi ingat, orang yang safar dia juga doanya mustajab, maka saling mendoakan di sini. Orang yang safar mendoakan, orang yang mengantarkannya juga mendoakan, saling mendoakan. Demikian pula di sini dalam urusan sakit. Bukan berarti yang sakit saja yang butuh doa, yang menjenguk juga dia butuh doa. Dan ternyata doa orang yang sakit yang memang sedang diuji oleh Allah, hakikatnya dia dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah doanya itu mustajab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini. Ini adab-adab, walaupun masih banyak adab-adab yang lain yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab yang lain, tapi beliau mencukupkan sampai di sini. Serta yang berikutnya insya Allah, di antara
hak-hak persaudaraan, yaitu hifdzus sir, tentang menjaga rahasia. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.